Judulnya aja udah provokatif banget ya kan? Lezatnya menghibah rumah tangga orang lain. Dari sini aja kita langsung dihadapkan sama sebuah pertanyaan besar. Kok bisa sih? Sesuatu yang jelas-jelas merusak, tapi rasanya tuh menggoda banget. Yuk kita bedah bareng-bareng sumber ini. Nah, kita akan coba bongkar apa yang kita sebut sebagai racun manis gibah. Tujuannya supaya kita paham gimana obrolan yang kelihatannya enteng dan asyik ternyata punya konsekuensi yang super berat. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri. Pertanyaan ini pasti pernah kan mampir di pikiran kita. Kenapa yang ngomongin kehidupan orang lain tuh ada daya tarik anehnya gitu? Seolah-olah ada kepuasan tersembunyi. Nah, inilah jebakan pertamanya, rasa manis yang menipu. Oke, kita masuk bagian pertama. Racun manis di balik obrolan. Biar kita tahu persis musuh kita ini bentuknya kayak apa, kita harus definisikan dulu jebakannya. Definisi gibah menurut hadis itu ternyata simpel banget. Kamu ngomongin sesuatu tentang saudaramu yang kalau dia denger, dia nggak bakal suka. Nah, ini poin pentingnya. Ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan benar atau salah. Meskipun yang kamu omongin itu fakta 100%, tapi kalau orang yang nggak suka itu diomongin, yaitu namanya gibah, titik. Dan Al-Quran ngasih kita perumpamaan yang, wah, jujur aja, ngeri banget. Ngomongin aib orang lain itu disamain kayak makan bangkai saudara kita sendiri. Coba bayangin, jijik banget kan? Seharusnya gambaran ini aja udah cukup buat kita langsung berhenti saat itu juga. Sekarang, kita masuk ke bagian kedua, merobek tirai rumah tangga. Di sini kita bakal lihat gimana satu kata gibah bisa menciptakan efek domino yang dahsyat. Apalagi kalau udah menyangkut urusan keluarga orang. Buku ini mengibaratkan rumah tangga itu kayak sebuah benteng privasi yang suci, tapi sering banget kita sendiri yang jadi tukang bobolnya. Pakai apa? Pakai pertanyaan-pertanyaan yang kedengarannya polos. Suamimu kok sekarang sering pulang malam? Atau, kalian udah nikah lama kok belum isi juga? Pertanyaan sepele ini, sadar nggak sadar, fungsinya kayak linggis yang lagi nyongkel paksa benteng privasi mereka. Sering banget kan ada yang ngeles, loh aku kan cuma mau ngasih nasehat. Tunggu dulu. Ada beda tipis tapi krusial antara nasihat yang tulus sama tahbib, alias campur tangan yang merusak. Contohnya gimana? Misalnya bilang ke teman kita, sabar ya, kamu tuh terlalu baik buat suami kamu. Itu kedengarannya peduli, tapi sebenarnya itu racun. Itu bukan nasihat, itu provokasi yang dilarang keras. Dan ini bagian yang paling bikin miris. Kita mungkin mikir gunjingan itu cuma nyakitin suami istrinya. Tapi kita lupa, di sekitar mereka ada telinga-telinga kecil yang ikut mendengar. Ada anak-anak yang harus nanggung malu, nanggung beban psikologis, gara-gara aib orang tuanya kita sebar-sebar. Luka kayak gini buat seorang anak bisa jadi nggak akan pernah sembuh. Bagian ketiga, memutus keberkahan guru. Kalau ngegunjingin orang biasa aja udah seburuk itu, gimana ceritanya kalau target kita itu guru kita sendiri? Wah, ini bisa dibilang puncaknya pengkhianatan lisan. Poin pentingnya di sini adalah strateginya. Tujuannya itu bukan cuma biar kita dosa. Jauh lebih licik dari itu. Tujuannya adalah menghancurkan kredibilitas guru di mata kita. Karena logikanya kalau kita udah nggak respect lagi sama guru, gimana ilmunya mau masuk? Pintu ilmu dan keberkahan bisa tertutup rapat. Ini serangan ke akarnya, ke ilmunya itu sendiri. Dan bentuknya tuh bisa halus banget loh. Kayak ngomentarin, kok istri Ustadz pakaiannya sederhana banget ya? Atau bisik-bisik, rumahnya kok kecil ya? Setiap omongan remeh kayak gini, tanpa kita sadar, itu lagi mengikis sedikit demi sedikit keberkahan dari ilmu yang kita dapat dari mereka. Dan inilah klimaks dari semua ini. Bagian keempat, kebangkrutan hakiki. Momen di mana semua pahala yang kita kumpulin susah payah bisa lenyap begitu saja di hari perhitungan. Hadis ini dimulai dengan gambaran yang luar biasa. Coba bayangin, ada seseorang datang di hari kiamat, bawaannya itu wow, pahala sholat, puasa, zakat, seabrek-abrek. Kelihatannya sih udah pasti aman, kaya raya secara spiritual, tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Nah, disinilah tragedinya dimulai. Di samping tumpukan pahala ibadah, ternyata ada tumpukan dosa sosial, dosa dari lisan dan tangan. Dia pernah mencela orang, menuduh orang, menyakiti orang, dan sekarang tagihannya datang. Prosesnya itu persis kayak transfer antar bank di akhirat. Pahala tahajud semalam suntuk kamu ditransfer ke rekening orang yang rumah tangganya kamu omongin. Pahala puasa Senin Kamismu dikasih ke guru yang nama baiknya kamu rusak. Terus aja gitu sampai palamu ludes. Dan kalau masih belum lunas juga, dosa mereka yang ditransfer ke kamu. Inilah yang namanya kebangkrutan hakiki. Datang kayak sultan pahala, pulangnya malah jadi debitur dosa.
Oke, setelah kita ngomongin yang serem-serem, sekarang gimana solusinya? Bagian kelima ini adalah tentang penawar racunnya, tentang gimana cara membangun benteng dan menemukan pintu taubat. Ini adalah langkah-langkah preventif yang super praktis. Pertama, kalau nggak ada yang baik buat diomongin, mending diam. Kedua, pas ada yang mulai mancing-mancing gibah, langsung alihin pembicaraan. Ketiga, sibuk aja sama aib diri sendiri, pasti nggak akan sempat ngurusin aib orang lain. Keempat, selalu coba cari sisi baik orang lain. Dan yang paling penting, kelima, hati-hati pilih teman, karena lingkunganmu sangat menentukan lisanmu. Mungkin ada dari kita yang lagi dengerin ini dan ngerasa, yah, telat, dosaku udah kebanyakan. Eits, jangan pesimis dulu. Pesan utamanya adalah, pintu taubat itu nggak pernah dikunci. Selalu ada jalan untuk kembali. Nah, taubat dari dosa gibah ini ada syarat spesialnya, dan ini yang paling berat. Lihat deh poin keempat. Karena gibah itu menyangkut kehormatan manusia, nggak cukup kita cuma minta ampun sama Allah. Kita punya utang yang harus diselesaikan sama orang yang kita sakiti. Nah, ini dilema di dunia nyata banget kan? Gimana coba kalau kita ngaku udah ngegibahin dia, malah bikin rumah tangganya makin runyam, atau orangnya udah pindah jauh dan kita nggak bisa hubungin lagi? Apa ada jalan keluarnya? Ternyata, alhamdulillah ada. Kalau minta maaf langsung itu nggak memungkinkan, maka tebuslah dengan cara ini. Sebut nama mereka dalam doamu, minta ampunan dan kebaikan untuk mereka. Dan yang paling penting, pulihkan nama baik mereka. Di tongkrongan tempat kamu dulu menjelek-jelekan mereka, sekarang pujilah kebaikan mereka dengan tulus. Ganti jejak buruk dengan jejak yang baik. Pada akhirnya, ini semua soal mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik. Coba deh sibukkan lisan kita dengan zikir, dengan mengingat Allah. Otomatis gak akan ada lagi ruang dan waktu di kepala kita buat nginget-nginget aib orang lain. Ini penawar yang paling efektif. Yuk kita tutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah doa yang dalam banget. Ini adalah pengakuan kalau kita ini lemah. Dan kita butuh banget pertolongannya untuk menjaga setiap indera kita, terutama lisan ini, supaya gak menyakiti orang lain. Semoga kita semua dimampukan buat menjaganya ya.